menjelaskan apa itu investasi, apa itu pasar modal, dan keterkaitan investasi dengan pasar modal. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joshua Sukahata, dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dedang Setia Utama. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Next. Yang pertama yaitu pemahaman konsep dasar investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal melibatkan penanaman dana dalam instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana di bursa efek. Saham mewakili kepemilikan perusahaan, sementara obligasi adalah surat utang dengan bunga. Reksadana menggabungkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan. Diverifikasi membantu mengurangi risiko. Analisis fundamental dan teknikal digunakan untuk menilai aset. Bursa Efek Indonesia atau BII adalah tempat utama untuk transaksi ini. Pengetahuan dan strategi yang baik penting untuk mengelola risiko dan keuntungan. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Yang pertama deposito, selanjutnya saham, properti, reksadana, dan emas. Next. Oke. Jadi yang pemahaman pasar modal yang paling utama itu yaitu sebuah investasi pasar modal atau obligasi di bursa efek Indonesia. Selanjutnya yaitu pemahaman konsep dasar investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal Indonesia berkembang sangat pesat. Karena apa? Didorong oleh pertumbuhan ekonomi, reformasi, regulasi, dan peningkatan partisipasi investor domestik dan asing. Bursa Efek Indonesia itu mencatat peningkatan perusahaan go public dan pasti diversifikasi produk investasi. Teknologi dan edukasi keuangan juga mempermudah akses untuk kita meningkatkan kesadaran masyarakat. Supaya apa? Supaya kita dapat mendukung pertumbuhan investasi. Next. Nah, jadi bisa kalian lihat semuanya. Kalau di sini saya cantumkan pasar modal Indonesia itu seperti ini ya, ada apa? Beberapa jenis perusahaan dan saham-sahamnya seperti itu. Next. Lanjut ke teori akuntansi dengan praktik investasi perusahaan. Teori akuntansi memberikan kerangka kerja yang penting bagi perusahaan dalam pelaporan keuangan yang transparan dan akurat, yang sangat diperlukan dalam praktik investasi. Informasi keuangan yang dihasilkan melalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi seperti pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan memungkinkan investor untuk menilai kesehatan finansial dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang kredibel dan sesuai standar akuntansi meningkatkan kepercayaan investor, memudahkan perusahaan dalam mengakses modal melalui pasar modal. Dengan demikian, penerapan teori akuntansi yang baik langsung mendukung keputusan investasi yang lebih informal dan strategi bagi perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu hubungan teori akuntansi dan praktik. Yang pertama yaitu teori akuntansi, yang kedua yaitu kebijakan akuntansi, yang ketiga praktik akuntansi, yang keempat atau yang terakhir pemakai. Next. Oke, selanjutnya yaitu menganalisis potensi keuntungan dan resiko investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal itu pasti memiliki potensi keuntungan tinggi melalui apresiasi harga saham dan dividen yang dapat menghasilkan return lebih besar dibanding instrumen investasi lainnya. Namun risikonya juga sangat tinggi.
risiko juga signifikan, termasuk fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kondisi politik, dan kinerja perusahaan. Jadi maksudnya itu investasi itu keuntungannya tinggi, tapi risikonya juga besar, seperti itu. Selain itu, risiko likuiditas dan volatilitas pasar dapat mengakibatkan kerugian. Diversifikasi portofolio dan analisis fundamental serta teknikal yang baik dapat membantu mengelola risiko, tapi tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya. Dengan demikian, investor harus menyeimbangkan potensi keuntungan dan risiko sesuai dengan profil risiko mereka. Next. Nah, ini pahami resikonya, dapatkan keuntungannya. Maksudnya gimana? Dalam berinvestasi kita itu harus menerapkan 3 hal ini: konservatif, moderate, dan agresif. Nah, ini maksudnya konservatif. Apa itu konservatif? Itu kita itu sebagaimana mungkin itu menghindari resiko tinggi. Jadi kalau kita berinvestasi dan kita melihat adanya resiko tinggi, lebih baik kita hindari. Yang kedua yaitu moderat, mentoleransi sebagian risiko penurunan nilai investasi. Jadi maksudnya gini, dalam investasi itu pasti kita kan mengalami rugi, walaupun kita sudah berusaha menghindarinya. Dan kita harus bisa menoleran hal tersebut, karena kalau kita berinvest, kita juga harus siap untuk merugi gitu. Yang ketiga yaitu agresif, tidak takut mengambil resiko tinggi. Nah, ini menurutku yang paling penting ya. Karena apa? Kalau kita berani mengambil resiko tinggi, ketika kita bisa melewatinya, kita akan mendapatkan keuntungan yang tinggi juga. Next. Jadi untuk sekian penjelasan tentang investasi pasar modal dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.